Pengasuh cantik ini memperhatikan majikannya diam-diam lalu memberitahu sang nyonya jika majikan prianya baru saja tiba. Namun nyonya muda itu tampak tak begitu peduli, lalu mengizinkan Desi untuk membersihkan kamar mandinya. Desi pun menutup tirai itu dan memulai tugasnya. Yang ternyata sang majikan yang baru saja pulang tak mengetahui jika pelayan baru itu berada di dalam. Seketika ia pun terpaku demi melihat keadaan Desi yang menggoda dengan pakaiannya yang basah. Namun ia hanya diam tak bersuara. Desi pun seakan membiarkan majikannya itu memperhatikan dirinya, lalu ia pun bergegas pergi. Dan ternyata melihat kecakapan Desi, sang majikan wanita semakin menyukainya. Ia mempercayakan Desi untuk mengambil alih kemudi di mana hari itu mereka berencana akan pergi berlibur di sebuah villa. Diam-diam Desi pun mengawasi majikannya yang duduk di belakang dengan tatapan tajam. Mereka pun tiba di villa itu dan menghabiskan waktu bersama. Desi tampak santai dengan pakaian yang menampakkan bagian tubuhnya, membuat majikan prianya tampak mulai gusar, namun sang nyonya bersikap cuek. Saat sang majikan masuk ke dalam, Desi pun membuka bajunya dan masuk ke dalam kolam itu. Ia tersenyum-senyum sendirian saat mendengar percakapan kedua majikannya yang masuk ke dalam, di mana sang majikan pria tampak kecewa karena tak bisa berhubungan dengan istrinya yang sedang hamil besar, lalu memilih untuk mencari angin segar di luar. Tapi ternyata pria itu masuk ke kamar Desi dan seakan sudah mengetahui niat majikannya, Desi pun membiarkan hal itu terjadi. Keesokan harinya, saat kembali ke rumah, Desi pun hanya duduk diam di kursi belakang sambil mengawasi sang majikan yang mulai menjadi incarannya. Tapi Desi tetap melakukan tugasnya melayani sang nyonya yang sangat berterima kasih padanya karena merasa Desi telah menjadi pelayan yang baik dan setia, membuat Desi hanya tersenyum. Tapi ternyata hal itu tak membuat niatnya surut. Desi justru semakin yakin dengan rencananya. Ia bahkan berdandan lebih dari biasanya walaupun hanya sekedar untuk mengantarkan minuman majikannya. Gadis itu benar-benar memiliki obsesi untuk mendapatkan perhatian majikan prianya yang kaya raya itu. Ow! Ow! Sorry po, Sobra. Roxanne. Dan ternyata gadis kecil itu pun semakin dekat dan menyukainya. Saat malam, sang majikan tampak gelisah dan tak dapat memejamkan kedua matanya, lalu memeriksa keadaan putrinya yang sudah terlelap. Yang ternyata ia berniat ingin melakukan kembali hubungan gelapnya dengan sang pelayan. Namun ternyata Nyonya Marta mengetahui perbuatan sang majikan dan pelayannya itu dan mendengarkan mereka diam-diam. Keesokan paginya, seolah tak terjadi apa-apa, Nyonya Marta pun hanya mengawasi pelayan baru itu. Saat Desi mengantarkan minuman untuk sang majikan, pria itu pun mengatakan agar ia mengambil cek yang ia letakkan di atas piano itu, membuat Desi tertegun sesaat lalu beranjak pergi. Ia tampak duduk termenung di anak tangga itu, memikirkan apa yang telah terjadi dan seakan menangis melihat lembaran cek yang ia terima dari majikannya tersebut. Yang ternyata Nyonya Marta melihatnya, namun wanita yang selalu bersikap dingin itu pun menyuruhnya untuk segera masuk. Halika na, kumain na tayo.